Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Pada kesempatan malam Senin kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda yang sama dalam rangka pengajian mingguan di Masjid Jamiah Taqwa. Oke, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Malam Senin kali ini panitia mengambil tema Islam yang dibutuhkan manusia untuk kemaslahatan bersama. Temanya lumayan universal, temanya lumayan panjang. Ada beberapa clue dalam tema ini. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati dalam tema ini. Yang pertama Islam, yang kedua manusia, lalu ada kemaslahatan, dan terakhir bersama. Saya nggak akan langsung ke pokok sesuai dengan tema ini karena kita harus tahu dari awal. Kita coba kita bahas manusia, lalu apa itu Islam, lalu bagaimana manusia dengan Islam, apakah akan muncul kemaslahatan bagi dirinya dan bersama. Nah, kita pola pikirnya gitu ya. Saya ulangi. Halo. Jadi yang akan kita coba bahas nggak akan semua, waktunya nggak akan cukup. Yang pertama yang coba kita bahas, kita coba kupas pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama manusia, lalu Islam, lalu manusia dengan Islam, lalu ketika manusia berperan dengan Islam, apakah akan memunculkan kemaslahatan bagi dirinya dan kebersamaan di dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat. Begitu. Ya, jadi nanti ada episode selanjutnya. Kan sok episode nih. Sinetron oke kan sok kayak episode 1, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan lamun judul filmnya ya trilogi nanti. Trilogi, masuk trilogi kan? Sehingga berlama trilogi. Apa orang lagi tuh? Betul. Baik. Nah, sekarang saya mohon maaf gak bisa berdiri ya. Ini sukuna kumat deh. Kumat apa kumat ya? Kumat maning. Oke. Sekarang coba kita bahas manusia. Manusia itu apa sih? Manusia apa sih? Halo? Yang belakang? Manusia itu apaan sih? Manusia ya ciptaan Allah. Gampang. Manusia salah satu makhluk Allah. Apa ya? Sepakat nih? Jadi manusia itu adalah salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan.
Jadi siga eta wae lamun diberi eta siga ieu nih, lamun diberi auran orang geus karena geus budak. Namun teu kitu mah lain budak. Baik. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah. Kalau dalam bahasa antik disebutnya hayawan natik. Manusia ini Allah berikan beberapa amanah yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama akal, yang kedua ilmu, yang keempat hati. Jasad dan ruhnya itu sudah include di dalamnya. Jadi setiap jasad yang memiliki ruhani itu pasti memiliki akal, namun bahasa orang masih bumi cipta rasa. Di dalam diri manusia ini Allah berikan amanah. Yang pertama akal, yang kedua hati, yang ketiga ilmu. Ya, kalau ruh itu yang menghidupkan manusia itu sendiri. Jika tentukan terkaciri jadi ngobrol lain. Ya, katanya ya. Baca aja. Saya kan berapa udah di dia ya. Dia jangan sini. Hei. Sini. Beda. Biar. Oke, kita lanjut. Oke, biarkan. Anjing ngomong kapilah berlalu. Baik. Jadi di dalam diri manusia ini dia yang pertama yang pertama mungkin manusia itu bisa hidup karena ada ruh dalam dirinya. Ada ruh. Kalau jasad doang mah disebut manusia nggak? Disebut manusia nggak? Enggak. Disebutnya apa? Mayat. Nah, ketika manusia diberikan ruh oleh Allah, ditiupkan ruh pada jasad manusia, maka manusia itu jadi hidup dan jadilah manusia. Dalam Al-Quran kata manusia itu banyak. Ada insanun, ada nasun, dan sebagainya. Ada surat dalam Al-Quran khusus menamai manusia, disebut Al-Insan, Al-Ataka 'alal Insan, dan seterusnya. Baik. Nah, di dalam diri manusia itu ada apa? Ada akal. Akal teh otak lain. Akal itu bukan otak. Otak itu alat untuk memproses, bukan akal. Yang kedua ada hati. Yang ketiga ada ilmu. Nah, lokasi ilmu disimpannya di server manusia yang disebut otak. Itu tempat menyimpannya ilmu. Dalam otak itu ada beberapa, ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak belakang, dan ada otak kecil. Silakan pelajari lebih lanjut. Sini. Ya, itu memori. Memori otak manusia itu sangat besar. Terbesar pada saat ini, habis terbesar berapa yang kita pakai? Itu jauh lebih besar kapasitas otak manusia. Otak manusia di Indonesia itu mahal. Kenapa? Kapasitasnya masih banyak. Di dalam otak manusia itu ada sel-sel untuk menyimpan memori, ingatan. Kalau dalam istilah Islam itu ada yang disebut ilmu dan ada yang disebut dengan ma'lumatis sabiqah. Saya ulangi, ilmu dan ma'lumatis sabiqah. Apa itu ilmu? Kalau ilmu itu teori, ilmu dasar, pemahaman tentang sesuatu hal, itu disebut dengan ilmu. Kalau ma'lumatis sabiqah adalah sesuatu hal yang pernah diketahui, itu disebut ma'lumatis sabiqah. Contoh, orang tiba-tiba mimiti budak ketika kaya dan apal yen uya teh asin, itu ma'lumatis sabiqah. Ketika lidah dengan panca indera yang kita miliki, salah satu dari lidah mengecap rasa yang seperti itu, maka otak mengatakan bahwa itu adalah garam, rasanya itu namanya ma'lumatis sabiqah. Kalau dari kecil
maka otak akan mengatakan bahwa itu adalah cabai. Paham? Diajar mikir ngajinya. Itu maklumat sabiqah. Nah, di dalam diri manusia, setelah manusia memiliki maklumat sabiqah dengan akalnya, maka manusia akan memiliki kepribadian yang disebut pola pikir manusia. Dari akibat apa? Dari akibat otaknya yang berpikir, otaknya yang menyimpan pengetahuan yang lalu dengan ilmunya yang digerakkan oleh akal dan hatinya, maka muncullah yang disebut pola pikir manusia tentang kehidupan dari mulai proses dia hidup sampai pada saat ini. Maka muncul yang disebut pola pikir yang dimunculkan dari maklumat sabiqah dan akal yang memikirkannya. Pola pikir. Yang kedua, nafsiyah, pola sikap. Pola sikap itu muncul dari hasil pemahaman antara otak yang dia miliki, memori pengetahuan yang telah di-save, yang telah disimpan, lalu diolah dengan akal dan hatinya, maka muncullah yang disebut dengan perbuatan, yang disebut dengan pola sikap manusia itu sendiri. Contoh begini, ngaji ini mau berangkat ke sini, akal mengatakan bahwa ngaji, menurut otak yang kita ketahui bahwa ngaji itu bagus. Lalu hati mengatakan, akal ini mengatakan akal ini. Itu kata hati dengan yang didukung dengan nafsunya. Karena dalam hati manusia itu ada dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kuatlah fujurnya, takwanya kalah. Maka ketika hati mengatakan, padahal di otak sudah tersimpan bahwa ngaji itu bagus, otak itu hanya sekedar menyimpan pengetahuan. Lalu hatilah yang memerintahkan kepada jasad ini untuk tetap diam di rumah. Maka muncullah yang disebut pola sikap dari diri seseorang. Secara lebih lanjut, secara lebih lanjut, akliyah. Akliyah itu adalah cara yang digunakan dalam memahami atau memikirkan sesuatu. Dengan ungkapan lain, akliyah, pola pikir adalah cara yang digunakan untuk mengaitkan fakta dengan maklumat. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, ya, dengan maklumat pengetahuan yang telah kita simpan dalam otak kita, atau maklumat dengan fakta, atau pengetahuan yang telah kita miliki, kita lihat dan kita cocokkan dengan fakta yang terjadi berdasarkan suatu landasan atau beberapa kaidah tertentu. Dari sinilah munculnya perbedaan pola pikir akliyah. Maka bukan muncul pola pikir itu ada pola pikir Islami, sosialis, kapitalis, marxis kapital. Marxis itu seperti golongannya komunis dan sebagainya. Itu pola pikir loh. Contoh, coba sekarang kita meraba diri kita. Pola pikir kita seperti apa sih? Apakah pola pikir kita Islami? Apakah pola pikir kita sosialis? Apakah kapitalis? Apakah marxis? Karena kalau pemikiran kita sosialis, maka Islam tidak akan masuk. Karena pola pikir itu seperti apa ya? Seperti makan dan minum. Dahar di ngomong. Apa dahar di ngomong? Lamun ke dahar ngomong, lamun ke ngomong Kalau pola pikir kita Islam berarti bukan sosialis atau lainnya. Kalau pikiran kita sosialis berarti bukan yang lainnya. Paham ya? Nah ini pola pikir Islam itu adalah salah satu pola pikir yang ada pada saat ini. Contoh begini. Kalau sosialis itu tahu sosialis? Sosialis tahu sosialis? Kapitalis tahu kapitalis? Sosialis itu dulu yang sangat terkenal itu pada masanya kekuasaan di Rusia sebelum jadi komunisme. Ya. Kapitalis itu orang-orangnya Eropa. Itu kapitalis. Jadi kapitalis itu begini. Tahu kapitalis? Pengen tahu kapitalis itu kayak gimana?
Saya gambarkan secara simpel begini. Menurut orang-orang kapitalis, pola pikirnya antara agama dengan negara itu gak ada sangkut pautnya. Antara agama dengan agama dengan perilaku manusia itu gak ada sangkut pautnya. Itu kapitalis. Ya, itu kapitalisme. Kalau kapitalisme ini namanya sebuah ideologi, ya. Kalau kapitalis itu pola pikirnya, kalau kapitalisme itu adalah nama ideologi. Jadi menurut mereka, ya, menurut mereka nih, ujian kita saja. Lah, karena urusan agama atau ngilu-ngilu yang urusan bisnis itu kapitalis. Itu pola pikir kapitalis. Lah, tong ceramah dia ngaji tadi itu di masjid, itu kapitalis pemikiran. Pola pikirnya. Ya. Lalu pola pikir seperti Islam itu seperti apa? Nanti kita jelaskan di akhir ini. Jadi ada lagi yang komunis. Komunis itu pola pikirnya begini, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu semuanya perlu kita nikmati dan perlu kita karena setelah kita mati kita tidak akan lagi tidak ada perhitungan apa-apa. Maka nikmatilah hidup semasa kita hidup. Itu minimal dasar dari seorang pemikiran marxis. Mumpung hidup, naon we. Dan semuanya harus naon deui. Karena dia menganggap tiada Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada pembalasan. Mau layak akhirat. Oh no, oh agama oh. Enak orang hidup di dunia, hidup di dunia. Itu pemikiran marxis. Seremnya. Selanjutnya, nah ketika manusia berpola pikir, pasti manusia melibatkan fungsi akal yang tadi saya jelaskan. Yang seharusnya akal adalah pemindahan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak yang disertai adanya informasi-informasi terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Seperti saya tadi gambarkan, itu akal. Kita mencap apa tadi? Oh ya, dirasakan oleh lidah rasa seperti itu, maka otak menyimpan informasi bahwa itu adalah rasanya asin dan itu adalah namanya garam, maka akal mengatakan bahwa itu adalah garam. Muncul dari lisan, itu garam. Rasanya asin. Itu akal. Lalu pola pikir. Pola pikir pada setiap manusia akan menghasilkan mafahim. Mafahim itu pemahaman. Dan apa yang dihasilkan oleh mafahim adalah sebagai penuntut tingkah laku manusia terhadap fakta yang ditemuinya, juga sebagai penuntut corak kecenderungan manusia terhadap fakta tadi berupa sikap menerima atau menolak, kadangkala dapat membentuk kecenderungan dan perasaan tertentu. Contoh gini, dalam otak kita api itu rasanya panas. Maka ketika badan kita mengenai api, maka badan kita akan terbakar. Maka ketika tangan kita, peraba kita mengenai api, maka otak akan mengatakan, otak memunculkan informasi bahwa api itu rasanya panas. Lalu akal mengatakan bahwa itu adalah panas. Maka dengan demikian akan memunculkan sebuah refleksi dalam diri manusia, sebuah sikap, sebuah perilaku untuk menghindari api tersebut. Karena itu hasil dari apa? Fakta yang dilihat, yang diraba atau yang dirasa, lalu dipikirkan oleh maklumat yang telah diketahuinya, lalu diolah dengan akal, muncullah dengan sikap dan perilaku seseorang. Itu namanya akli. Paham ya? Nah, saat itu ya. Nanti ya. Jadi namanya akli itu apa? Pola pikir itu seperti itu. Itu namanya pola pikir. Lanjut, sekarang nafsiyah, perilaku sikap. Perilaku sikap itu adalah cara yang digunakan manusia dengan mengaitkan dorongan penyaluran, pemenuhannya dengan mafahim, pemahaman atau cara yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi gorizah, naluri dan kebutuhan jasmani. Nah, ketika kita di nafsiyah muncul lagi sebuah istilah yang disebut naluri.
naluri atau guriza. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pada manusia potensi hidup tokoh hayawaniyah, potensi kehidupan, yaitu potensi yang juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala pada yang lainnya, seperti halnya pada benda-benda yang telah diciptakan khasiat-khasiatnya. Maka pada diri manusia telah diciptakan pula berbagai goriza, naluri serta hajatul udhiyah, kebutuhan jasmani. Maka dalam manusia diri manusia ada dua hal yang perlu kita pahami. Ada yang disebut kebutuhan jasmani, ada yang disebut dengan naluri manusia. Awas nih. Kebutuhan jasmani itu sama halnya seperti Allah menciptakan hewan, seperti Allah menciptakan api, seperti Allah menciptakan gula. Allah menciptakan gula dengan manisnya, Allah menciptakan garam dengan asinnya, Allah menciptakan cabai dengan pedasnya, Allah menciptakan hewan dengan kebutuhan pengen makan, minum, tidur dan sebagainya. Begitupun manusia, manusia hayang kare, manusia hayang makan, hayang minum dan sebagainya. Sama seperti hewan. Ya, itu disebut kebutuhan jasmani. Yang kedua, ada dalam diri manusia itu disebut dengan guriza atau naluri. Apa itu naluri? Nanti kita jelaskan. Allah telah menjadikan pada masing-masing diri manusia hajat, udhiyah, kebutuhan jasmani. Allah menciptakan pada diri manusia itu kebutuhan jasmani. Dalam kebutuhan jasmani diciptakan pula khasiat-khasiat atau potensi seperti lapar, haus dan sebagainya, ngantuk. Semua khasiat potensi ini dijadikan Allah SWT bersifat baku sesuai dengan sunnatul wujud, peraturan dalam ditetapkan oleh Allah SWT. Setiap manusia yang hidup pasti merasakan lapar, benar? Manusia yang masih hidup yang ada ruhnya pasti dia merasakan ngantuk. Manusia yang memiliki ruh dalam jasadnya pasti dia merasakan haus dalam hidupnya. Karena ini bersifat kebutuhan jasmani yang sudah menjadi sunnatul wujud, peraturan alam yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang mutapa bertahun-tahun? Karena itu jasadnya sudah dikuasai oleh akliyahnya. Ya, tadi saya mengatakan akliyah ya. Jasad dikalahkan oleh pemikiran akliyahnya. Maka dengan beberapa ini bukan karena tidak lapar, tetapi jasadnya dipengaruhi oleh pemikiran akalnya. Itu beda lagi ceritanya. Tetapi secara dasar manusia sesuai dengan sunnatullahnya, sesuai dengan sunnatul wujud, bahwa manusia pasti bakal lapar, haus dan sebagainya. Makanya Nabi kita menyarankan puasa cukup diisu lebih dari sore, nggak ada puasa wisol. Karena standar dan diri manusia adalah seperti itu. Nah, kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan dasar yang timbul akibat kerja struktur organ tubuh manusia. Manusia ini kerjanya organ tubuhnya berputar. Kalau tidak ada asupan nutrisi dan sebagainya, maka manusia akan timbul perasaan untuk memenuhi kebutuhan hajat jasmani. Ketika itu tidak dipenuhi, maka bakal timbul kerusakan dalam jasadnya. Contoh, kalau orang kurang minum, bakal timbul penyakit. Orang makan makanan yang tidak sehat, bakal muncul dalam dirinya penyakit. Benar? Nah, ketika memenuhi kebutuhan jasmani ini, maka itu akan mempengaruhi struktur organ tubuhnya. Ketika itu tidak dipenuhi, maka struktur organ tubuhnya akan mengalami gangguan dan bisa mengakibatkan kerusakan. Sebagai contoh, jika tubuh manusia kekurangan air, maka organ tubuhnya akan mengalami gangguan yang kemudian akan menyebabkan penyakit dan sebagainya. Itu namanya kebutuhan jasmani. Semua manusia pasti seperti itu. Gak ada manusia yang jagoan. Semua manusia pasti pernah lapar. Semua manusia pasti merasakan ngantuk. Semua manusia pasti merasakan kehausan. Nah, sesungguhnya kebutuhan jasmani secara alami akan menuntut penguasaan karena dorongan internal. Kalau kebutuhan jasmani itu didorongnya dari kebutuhan dalam diri kita, tanpa memerlukan rangsangan eksternal, meskipun rangsangan eksternal juga dapat mengakibatkan kebutuhan jasmani pada saat manusia kelaparan. Contoh gini, orang berpuasa yang tinggal di batur, dahar, nggak asal apa, itu akibat apa? Dorongan dari eksternal. Dalam diri kita
sebenarnya sudah muncul dorongan itu. Tetapi karena ada dorongan ketaatan kepada Allah, maka kita mampu menahan rasa lapar itu. Gitu. Tuntunan pemuasan dari kebutuhan jasmani tidak akan hilang pada saat kebutuhan jasmani itu menuntut pemuasan. Kalau kita rasa lapar belum makan, maka rasa lapar itu akan tetap muncul. Bahkan tuntunan itu akan terus ada sampai tuntunan dipuaskan. Kalau belum dipuaskan, lamun dulu sare, lamun sare ngopi seberapa gelas, oke tetap pasangan dulu karena belum dipuaskan dorongan kebutuhan jasmani. Ini kebutuhan hajat udhawiyah. Beda dengan gorizah naluri. Secara prinsipal, naluri itu ada 3. Satu gorizatul baqa, nau tadayun. Naluri mempertahankan diri, naluri melestarikan keturunan, naluri beragama. Ya. Lalu apa itu naluri? Naluri adalah goroiz adalah bentuk jama dari kata goriza. Perasaan mendasar dalam setiap diri manusia itu namanya goriza. Artinya naluri. Naluri atau insting ini adalah potensi pada diri manusia untuk cenderung terhadap sesuatu benda dan perbuatan. Juga dengan potensi ini manusia terdorong untuk meninggalkan sesuatu dan perbuatan. Semuanya hanya berminat memenuhi kebutuhan internal. Dalam diri manusia ada yang disebut dengan goroiz. Goroiz ini adalah sebuah potensi dalam diri manusia untuk kecenderungan terhadap suatu benda atau perbuatan. Lanjut. Naluri adalah potensi alam yang ada pada diri manusia untuk menjaga dan melestarikan kelangsungan hidupnya, untuk menjaga spesiesnya, dan agar mendapat petunjuk mengenai adanya al-Khaliq sang pencipta. Naluri itu tidak bisa terindra dengan indra secara langsung. Nah, kalau tadi hajatul udhawiyah ini semuanya bisa rasakan dengan panca indera kita. Berbeda halnya dengan goroiz atau naluri. Naluri tidak bisa dipancap dengan indera kita. Dan semuanya manusia memiliki goroiz ini. Apa itu goriza? Di antaranya ada al-baqa, an-naum, at-tadayun. Sebetulnya banyak, tetapi secara garis besar ada 3 goroiz. Apa itu goroiz itu baqa? Setiap manusia pasti ingin mempertahankan diri. Lamun orang sieun pasti naon? Lupa. Pasti ingin mempertahankan diri. Itu setiap diri manusia. Yang kedua ada yang disebut dengan gorizatun nau, melestarikan keturunan. Setiap manusia yang sudah akil balik pasti bakal muncul rasa kecenderungan, rasa naluri dalam dirinya untuk melestarikan keturunan. Bakal akan muncul perasaan-perasaan seperti perasaan seksual dan sebagainya. Itu muncul karena naluri dasar setiap manusia. Tidak akan bisa ditolak oleh siapapun. Karena itu muncul secara fitrah dalam diri manusia. Nah, kalau goriza nih, ya, kalau kebutuhan jasmani itu perlu dipenuhi pada saat itu juga. Tetapi kalau goriza, jikapun tidak dipenuhi, tidak akan menimbulkan kerusakan pada jasad diri manusia. Tetapi ini bakal berlangsung pada hati dan diri manusia. Ketika goriza tidak dilaksanakan, tidak terpenuhi, maka dalam diri manusia tidak akan pernah datang ketenangan dan kebahagiaan. Oke? Paham ya sampai situ ya? Maka contoh nih, gorizatul baqa. Untuk mempertahankan diri, manusia melakukan berbagai macam cara. Contoh. Pejabat kenapa dia nggak mau dipecat dari jabatannya? Karena dia mempertahankan diri dalam posisi. Nggak apa-apa. Itu goriza manusia. Maka untuk memenuhi itu dia melaksanakan berbagai macam cara dan berbagai macam usaha. Manusia memiliki gorizatun nau, mempertahankan diri. Manusia memiliki hawa seksual dalam diri manusia, mempertahankan keturunan dalam dirinya. Maka bentuknya adalah seperti munculnya rasa perasaan suka nih kepada sesama lawan jenis. Itu adalah sebuah perasaan yang muncul karena dalam diri manusia ada disebut dengan gorizatun nau, suka kepada sesama lawan jenis. Ketika itu tidak dipenuhi, maka dalam dirinya tidak akan pernah muncul ketenangan dalam dirinya. Maka kata Allah dalam Al-Quran,
Ya. Apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Apa alasan Allah menjodohkan manusia dengan lawan jenisnya? Litaskunu ilaiha, karena supaya tenang. Karena manusia kalau belum pernah memenuhi kebutuhan itu, maka manusia tidak akan pernah tenang dalam kehidupan. Itu cara Allah. Ya. Makanya dalam diri manusia ini ada disebut dengan gorizatun naum. Yang selanjutnya gorizatun tadayun. Setiap diri manusia memiliki perasaan ingin memiliki Tuhan, ingin memiliki aturan hidup. Karena naluri beragama itu bukan hanya sekedar menyembah Sang Pencipta, tetapi membutuhkan aturan. Itu adalah konsep beragama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Tahu artinya agama? Agama apa? Arti agama? Ad-din artinya apa? Ad-din. Ad-din itu artinya banyak. Salah satu arti secara bahasa dari ad-din itu adalah aturan. Al-qaul, aturan. Setiap diri manusia memiliki perasaan dasar untuk bertadayun, beragama, memiliki aturan. Ketika dalam dirinya tidak memiliki aturan, maka dia membuat aturannya sendiri. Benar? Benar? Benar kan nih? Contoh ini, contoh begini. Ada 5 budak nih, jadi 2 kilo 4 kilo, jalan kaki nih. Ya saya berang, tapi ketika di tengah jalan nggak ada aturan tuh, semrawut. Tapi ketika lingkungan itu muncul, ya, supaya kita tertib, kita buat aturan. Kan begitu? Aturan pertemanan. Nggak ada yang namanya hubungan tanpa peraturan, nggak ada. Benar? Semuanya membutuhkan aturan. Benar kan itu? Ke SMS sapoe gugur. Untuk jawab WA sapoe keluarga, itu aturan. Contoh. Setiap diri manusia memiliki perasaan mendasar, memiliki aturan. Ketika dia tidak mengakui aturan Sang Pencipta, maka dia akan membuat aturannya sendiri. Contoh, pada masa dulu, ketika gak ada Rasul, setelah masa zaman Nabi Isa wafat, Nabi Isa alaihissalam wafat ke Nabi Muhammad SAW, itu sekitar 600 tahun lamanya. Bisa dibayangkan, ketika masa Nabi Isa alaihissalam wafat, yang iman kepada Allah itu hanya segelintir orang. Nah, Yahudi pun sudah kabur pemahaman tentang bertadayunnya. Ya. Maka manusia terus hidup tanpa aturan dari Sang Pencipta. Dulu disebutnya aturan dari langit, namanya begitu. Terus sampai disebut manusia pada saat itu disebut dengan masa jahiliyah. Bukan karena bodoh, tetapi mereka tidak beraturan dengan aturan Allah. Di Mekah, pada saat itu sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, pada saat itu orang Mekah pun memiliki aturan dengan kapilah-kapilahnya. Karena kenapa? Karena pada dasarnya manusia memiliki geriza untuk bertadayun. Dulu di Indonesia, sebelum masuk agama Islam ke Indonesia, orang Indonesia atau Nusantara pada saat itu terkenal dengan istilah agama kepercayaan. Maka dalam masyarakat yang muncul disebut dengan aturan adat. Paham ya? Aturan adat. Contoh, nah aturan adat ini dulu ada dengan Brepo. Kenapa aturan adat itu muncul? Karena manusia memiliki goriza untuk memiliki aturan. Lalu muncullah Islam. Jadi kalau disebut Islam Nusantara, saya udah jadi heran, Islam yang mana? Udah gak usah bahas itu. Oke, jadi
Setiap manusia memiliki perasaan dan naluri, perasaan atau naluri yang dasar, yaitu memiliki aturan. Aturan adat, aturan kampung, aturan lembur. Benar ya? Dulu mandi dulu, zaman bereto dah. Aturan adat. Kalau ada anak cowok nih main ke rumah cewek, geus leuwih ti wayah isya, eta teh geus udah sararea. Enak ngomong moe ke urang lembur. Itu aturan loh. Itu yang disebut aturan adat. Adat orang Sunda, adat orang Sunda itu seperti itu. Sok tanya enggak kalau baheula, adat orang Sunda seperti apa sih? Adat aturan orang Sunda. Kita mah aturan Sunda itu apa jadi sampomo. Iya. Ya. Pada akhirnya apa yang diambil? Ketika dia tidak mengambil adat istiadat setempatnya, aturan agamanya dia gak mengerti dan gak paham, lalu mana yang dia ambil? Karena setiap diri manusia memiliki gorizah tadayun. Mana yang kita ambil? Aturan yang kita anut dan kita pahami. Apa coba? Aturan dibahas kan? Di barat ada gitu menang, si orang yang menang. Bener nggak nih? Bener nggak? Oh benar-benar nyawa tak? Tuh dia apa orang? Ketika kita tidak memahami aturan adat, aturan orang Sunda misalkan apa tenyaho, aturan Islam komo tenyaho apa? Lalu apa ketika untuk memenuhi kebutuhan dasar dia memiliki peraturan apa coba yang muncul? Aturan yang lain yang masuk pada diri. Karena setiap manusia pasti memiliki perasaan ini. Kalau tidak dipenuhi, maka dia akan mencari. Itu fitrah manusia, dasarnya manusia begitu. Lalu dengan aturan ini, nanti apakah muncul ketenangan karena sudah dipenuhi dan tidaknya? Apakah akan muncul dan datang ketenangan dalam dirinya? Ini tanda tanya besar. Karena kata di sini kan kalau sudah dipenuhi nih, gorizah naluri ini pada diri manusia. Nih, gorizah itu apa pengertiannya nggak usah saya bahas gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika manusia dipenuhi perasaan yang tiga tadi, contoh, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keturunan. Dasar fitrah dari manusia yang Allah turunkan ke bumi ini adalah manusia nikah laki-laki dengan perempuan. Tetapi banyak yang muncul pada saat ini yang disebut dengan LGBT. Yang jadi pertanyaan besar, apakah itu memenuhi hasrat dalam dirinya? Apakah itu akan mendatangkan ketenangan dalam dirinya? Kenapa? Padahal itu melaksanakan kebutuhan seksual dalam dirinya sudah terpenuhi. Apakah muncul ketenangan dalam dirinya? Karena hak dasarnya dari manusia ketika sudah dipenuhi pasti bakal datang ketenangan dalam dirinya. Lalu bagaimana yang LGBT? Mereka menyalurkan seksualnya, memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah mereka mendapatkan ketenangan? Kenapa tidak mendapatkan ketenangan? Hidup mereka telah maya. Kenapa? Apakah mereka mendapatkan ketenangan? Tidak. Kenapa tidak? Dilarang pemerintah. Hidup mereka tenang-tenang aja. Hah? Hidup mereka tenang-tenang aja. Adem ayam, sukacita, pesta pora. Halo? Jawabannya begini. Dalam diri manusia, selain Allah menitipkan tadi, apa yang Allah titipkan dalam diri kita? Satu apa? Akal. Dua, ilmu. Tiga, hati. Nah, ada satu lagi kehidupan Allah yang Allah titipkan pada diri manusia yang disebut dengan kefitrahan manusia. Tahu kefitrahan? Dari jagat fitrah kan? Ya, yang disebut kesucian dalam diri.
setiap manusia yang gubrak ke alam dunia, setiap manusia yang Allah turunkan ke muka bumi ini, itu Allah tanami yang disebut dengan sifat kesucian dalam diri manusia. Rek Presiden Amerika, rek Presiden Uni Soviet, rek Presiden Cina, yang numpang komunisme dengan ekonomi komunisnya yang sedang menjajah seluruh pelosok penjuru dunia dengan ekonomi kapitalisme. Paham ekonomi kapitalisme? Oke, saya ulangi. Setiap manusia anu ayeuna rek kafir, rek Nasrani, rek Yahudi, rek Islam, rek naon ke, setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini Allah berikan kefitrahan, ya. Allah berikan jiwa kesucian. Nah, jiwa kesucian ini yang akan memunculkan sebuah perasaan ketenangan dan kedamaian dalam dirinya. Saya ulangi, maka jiwa inilah yang akan memunculkan jiwa ketenangan dan kedamaian dalam dirinya. Nah, ketenangan dan kedamaian itu ada dua jenis. Ada yang ketenangan dan kedamaian secara hakiki, ada ketenangan dan kedamaian secara fatamorgana dan ilusi. Oke kan? Paham sampai situ ya? Oke. Saya balik lagi dengan tadi pertanyaan tadi. Ketika manusia melaksanakan atau memenuhi hasrat kebutuhan dasarnya, baik berijatul baqa, berijatul naum, berijatul tadayun, keinginan mempertahankan diri, melestarikan keturunan, naluri beragama, ketika tidak memenuhi persyaratan fitrah yang sudah Allah tanamkan dari dirinya, maka sampai kapanpun ketenangan itu tidak akan pernah datang. Adapun dia mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang semata-mata sementara, kebahagiaan dan ketenangan yang bersifat fatamorgana, bukan kebahagiaan yang hakiki. Jadi kalau kita masih pernah gak tenang, kalau kita masih gak damai dan sebagainya, jangan-jangan memenuhi kebutuhan itu gak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan agama yang kita emban selama kita hidup. Mimpi kita untuk pikir kaya, gitu ya. Ternyata Islam itu begitu. Jadi bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Contoh nih, salah satu aturan Allah. Nah, sampai ketemu lagi nanti, silakan. Sampai jumpa lagi. Ya, silakan. Sampai sini dulu cukup. Next step, karena Islam nanti kita bahas Islam secara lebih universal. Itu tuh baru memenuhi kebutuhan diri saja.